Di tahun ini gue baru mulai Hyrox. Apa itu Hyrox? Hyrox itu adalah functional fitness race yang involve running. Jadi karena gue bukan pelari, akhirnya gue in pursuit of finding the right pair buat lari. Nah, ini yang udah gue temuin kira-kira yang cocok buat kaki gue. Pada awalnya pastinya gue research karena gue bukan pelari dan gue udah mulai nyari-nyari nih sesuai budget gue berapa. Akhirnya gue coba cari yang local brand, terus coba yang international brand, Nike juga kayak Vaporfly, Zoomfly. Gue coba tapi lumayan di atas budget dan kayaknya kurang menarik ya. Akhirnya gue coba-coba nyari dan dapatlah ini Adizero Adios 8. Kebetulan waktu itu lagi sale di websitenya Adidas, kalau nggak salah dari 2 juta jadi 1,4 aja. Dan ternyata pas gue cobain, enak banget fitnya. Midsole-nya itu tuh nggak terlalu tebal, jadi balance banget buat gue pakai untuk Hyrox. Karena dalam Hyrox itu ada functional fitness movement-nya ya, jadi nggak cuma lari. So midsole-nya nggak terlalu tebal, tipis, dan upper-nya breathability-nya juga oke. Ini enteng banget, dipakai buat speed, buat easy run juga masih oke banget. Lu udah pakai berapa lama dong? Ini udah pakai sekitar 5 bulanan kali. Coba lihat soalnya bang. Habis gak? Habis, botak. Botak, udah mulai botak ya. Nah, terus umurnya pendek sih, karena apalagi sering dipakai lari ya. Jadi ini kayaknya udah harus ganti nih. Mungkin tahun depan gue udah harus ganti pair ini. So far ini salah satu yang terbaik lah buat gue lari. Nah, akhirnya gue penasaran, gue nyari-nyari local brand. Cukup menarik, nemu lumayan banyak. Jadi pertama kali gue lihat tuh sepatu kaki ada yang collab dengan Dr. Tirta, story apa gitu. Akhirnya gue nemu sepatu Dr. Tirta, story Sensu. Nah itu gue udah sempet cobain, tapi karena itu bukan sepatu lari banget, lebih ke lifestyle ya. Jadi gue nggak taruh di sini. Akhirnya udah gue pakai buat hari-hari aja. Dan move on next, gue nemu ini Ortus 8 Hypersonic 1.3. Ini keren banget, gue suka shape-nya, siluetnya cakep, terus juga upper-nya, bahan mesh-nya tuh bolong-bolongnya gede, jadi breathability-nya juga oke. Nah, yang gue kaget ternyata mereka pakai carbon plate. Nah, ini kenapa pakai carbon plate? Biasanya buat race shoes ya. Nah, kalau race shoes itu kalau nggak salah kenapa pakai carbon plate? Biar lebih enteng dan responsifnya lebih bagus juga. Karbon beneran bang? Beneran, jadi teman kita, Shoe Polish juga udah ngebedah ini dan ternyata emang beneran carbon plate, bukan yang di stiker ya. Kalian tau lah yang di stiker yang mana. Anyway, ini enak banget buat lari, tapi minusnya bukan buat orang yang flat fit. Salah satunya gue sedikit flat fit, jadi sedikit wide ya. Pas gue pakai buat lari 2 kali nih, dua kalinya gue kena blister di bagian midfoot. Blister itu apa? Blister itu kapalan, blast. Kapalan di bagian inner midfoot gue cukup sakit sih. Padahal cuma lari sekitar 8-10 kilo. Tapi overall ini buat performance oke. Gitu. Harganya bang? Harganya buat carbon plate shoes 1 jutaan oke banget. 1 juta gede apa? 1.035.000 kalau nggak salah. Ya bukan 1 juta ratusan gitu, 1.030.000-an. Nah, lalu move on next. Ini Kanki dengan Tirta, Story Michi. Ini rilisan keduanya. So far gue pakai oke banget, tapi I don't think ini buat racing deh. Ini lebih ke sepatu easy run, karena uppernya udah dari bahan mesh juga. Terus midsole-nya lebih tebel, jadi heel to toe drop-nya cukup tebel ya. Ini enak banget, empuk. Maupun dipakai daily buat easy run, long run juga masih oke banget. So far gue udah cobain 10 kiloan pakai sepatu ini. Jadi buat kayak 1 jam gitu masih enak, empuk.
Gitu sih. Dan ini yang paling affordable. Jadi value for money banget nih, definitely recommend ini. Minusnya apa bang? Minusnya kalau di price point gini gue nggak ada yang bisa gue komplain sih. Mungkin bagian heel-nya, walaupun heel-nya agak loose tapi masih oke aja, ada heel supportnya masih oke banget menurut gue. So buat kalian mungkin awal pemula runner mau cobain buat lari tipis-tipis, boleh banget gue rekomen ini Kanki Tirta Story Michi. Tapi kalau udah yang pakai pace jangan. Pakai pace. Oh, yang pace-nya tinggi-tinggi gitu, jangan. Ini bukan buat kalian, kecuali kalian mau jalan lifestyle shoes, boleh banget juga. Oke. Jadi dari 3 ini gimana bang? Jadi dari 3 ini favorit pastinya ini, karena emang gue pakai buat race juga kemarin, dan overall ini yang paling all around. Entengnya dapet, upper midsole nggak terlalu tebel. So far yang paling oke ini. Cuman gue sekarang masih nyari local brand yang kurang lebih mirip-mirip kayak gini deh yang bisa dipakai. Jadi kalau kalian ada rekomendasi boleh banget. Nah itu What makes a good running shoes? What makes a good running shoes? Balance sih kalau menurut gue ya. Lebih ke nggak yang terlalu Abang tebel. Bukan. Tapi ya menurut gua yang nggak terlalu tebel foamnya, midsole-nya nggak terlalu tebel. Kenapa? Terus Kenapa? karena kalau terlalu tebel itu walaupun empuk buat apa ya? Instability. Iya, kurang stabil ya. Terus juga gua personally lebih suka yang midsole-nya nggak terlalu tebel, jadi bisa dipakai buat functional training juga, jadi lebih ke multi purpose ya, kecuali buat marathon runner ya, itu bukan ranah gua. Gitu. Oke. Kalau dari bentuk apa yang dicari di sepatu runner? Dari bentuk yang nggak terlalu pisang sih menurut gua, Bukannya sepatu runner? harus pisang banget gitu ya. Iya kan? Benar, tapi kalau yang terlalu pisang gitu kata kalau nggak salah gue nonton di Squat University, dia bilang nggak bagus buat kaki kalian dalam jangka panjang ya, karena kakinya begini jadinya. Jadi kalau bisa sih yang benar-benar flat, nggak terlalu flat banget, nggak terlalu banana gitu loh. Terus juga minusnya running shoes tuh biasanya terlalu narrow, jadi nggak wide foot friendly, itu aja sih. Oh, berarti orang wide foot nggak boleh lari gitu bang? Boleh. Tapi harus cari yang cocok. Kayak ini nih wide foot friendly nih. Ini oke banget. Kalau gue pakai nggak blister. Untuk local brand sih good job sih kalian bisa bikin begini. Ortus 8, Kanki, Tirta. Mungkin ada brand lain lagi yang mesti gue coba. Jangan lupa komen di bawah. Itu aja, let's stop flexing and start understanding with Deep Max.